Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Rabu 22 Juni 2022 merupakan pekan biasa yang ke-12. Bacaan yang menjadi inspirasi permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Tema yang menjadi permenungan kita adalah berbagi buah kebaikan dan kebenaran. Sahabat Rema yang terkasih, di daerah Sekatak, Kalimantan Utara, tempat sekarang saya bertugas, salah satu penghasilan masyarakat adalah madu hutan. Jika kita ingin membeli madu langsung pada para petani, maka dapat dipastikan itu adalah madu asli. Akan berbeda ketika madu itu dijual lagi di pasar, bisa jadi sudah bukan lagi yang asli. Pembeli dan pedagang di Indonesia punya sebutan khusus bagi barang-barang palsu atau imitasi yang seringkali disebut dengan istilah KW. Sebutan KW tampaknya sudah mendarah daging di Indonesia seiring dengan membanjirnya barang-barang palsu, imitasi atau tiruan dalam kehidupan ini. Boleh dikatakan saat ini jumlah barang palsu atau imitasi yang beredar bertambah setiap harinya. Dari smartphone palsu dengan layar yang lebih tipis hingga tas tiruan dan barang-barang tiruan lainnya. Dalam kitab suci pun kita menemukan istilah palsu seperti saudara palsu, rasul palsu, guru palsu, mesias palsu, dan nabi palsu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang palsu dalam tanda kutip itu memang merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Kalau Yesus memperingatkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang palsu itu memang sungguh-sungguh ada. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hal itu jelas bahwa Yesus mengasumsikan adanya orang-orang seperti itu. Nabi palsu ialah orang-orang yang menunjukkan kehendaknya sendiri. Ia mengklaim mendapat ilham ilahi tetapi mengajarkan ketidakbenaran. Apa yang diajarkan tidak sejalan dengan yang dihidupi atau dipraktekkan. Nabi palsu biasanya menggunakan topeng untuk penyamaran. Sedangkan nabi sejati adalah orang yang mengumandangkan, yang mengajarkan kehendak Allah. Ia adalah orang yang mengajarkan kebenaran berdasarkan ilham yang diperolehnya dari Allah sendiri. Yesus hanya berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Intinya sederhana saja. Yesus mau mengatakan bahwa kualitas sebuah pohon bisa diketahui dari buahnya. Tentu yang Yesus maksudkan adalah keseluruhan tindak tanduk yang dapat dilihat, diamati dalam keseharian hidup, baik perkataan-perkataannya, tingkah lakunya, mengungkapkan jati diri seseorang. Bisa disebut kepribadian menyangkut kemampuan, tutur kata, sikap, kebiasaan, tingkah laku yang diperlihatkannya dalam kehidupan setiap hari. Kepribadian menyingkap tentang siapakah diri seseorang. Itu tampak dengan kasat mata dalam pergaulan hidup kita. Sahabat Rema yang terkasih, bagi kita Yesus tidak hanya meminta kita untuk mewaspadai nabi-nabi palsu, tetapi Yesus juga meminta kita agar kita tidak menjadi pengikutnya yang palsu, tetapi menjadi pengikutnya yang sejati. Tuhan Yesus justru meminta kita bahwa dalam situasi seperti saat ini kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Menjadi pengikutnya berarti siap berbagi buah-buah kebaikan dan kebenaran. Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk terus menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran melalui tutur kata kita, sikap-sikap kita, perilaku hidup kita setiap hari. Buah-buah itulah yang kita bagikan pada sesama kita.
Semoga Allah senantiasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef senantiasa mendoakan kita. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.